Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat kembali, saya memakai baju merah lagi. Di sini baju kesebelasan Indonesia. Inilah kesebelasan yang belum pernah dipulangkan dari ajang Piala Dunia kapanpun. Jadi nggak pernah dipulangkan. Jerman pulang. Ya, terakhir apa itu? Spanyol pulang, kalah sama Maroko. Indonesia nggak pernah pulang. Oke lah. Itu just a joke gitu ya. Apa yang saya mau bahas dengan memakai baju merah ini? Ini ada sebuah fakta yang menarik sekali. Sekarang hari apa ya? Sekarang hari Rabu. Pada hari Senin itu ada sidang terakhir gitu ya, karena sudah sampai pembacaan keputusan dari kasus robot trading Fahrenheit. Ya. Ternyata di sini menurut catatan yang ada itu persidangan total 25 kali. Iya. Dari awal sampai terakhir kemarin Senin diputuskan 25 kali sidang. Nah, makanya dari itu inilah capeknya gitu ya kalau Anda daripada Anda kena masalah seperti ini, Anda harus melalui ya seperti ini contohnya 25 kali. Iya, 25 kali persidangan. Berapa lama? 137 hari. Waduh, berapa bulan itu? Berapa? 3 bulan lebih. Iya loh. Lebih loh, 4 bulan lebih. Hampir 5 bulan. 4 bulan lebih. Tapi akhirnya sidang pada hari Senin memutuskan. Oke lah, sebelum kita nanti lihat apa itu hasil sidangnya, kita flashback sebentar ya. Nah, ini kita lihat satu status yang diupload oleh afiliator robot trading Fahrenheit, yaitu Michael Howard. Wah, Michael Howard. Ya, dengar-dengar dia dulu pernah punya masalah kriminal lah ya di Amerika dan dideportasi. Begitu masuk Indonesia, dengar-dengar sering diundang di gereja-gereja, katanya sudah tobat, memberikan kesaksian-kesaksian, motivasi-motivasi. Jadi motivator gitu ya, yang motifnya kotor gitu ya. Nanti kita lihat kenapa saya bilang motifnya kotor. Di sini kita lihat Michael Howard membuat status pada 9 Februari ya. Dia menjelek-jelekan 4 orang ini, 4 orang kafir yang dia bilang. Ngakunya motivator yang evangelis gitu ya, sering diundang ke gereja, tapi nyebut-nyebut orang kafir gitu ya. Siapa itu? Abraham Santosa, si Chandra Teja, si Pablo Benua, dan si Roy Sakti. Disebut 4 kafir yang menghambat perekonomian di Indonesia. Tapi ternyata dialah afiliator robot trading Fahrenheit yang sekarang buron. Nah, saya bacakan yang saya aja ya. Dia bilang, ini apa nih? Chandra Teja ini adalah seorang pendeta yang sudah tidak laku. Sudah tidak laku. Pala lu dungu. Pala lu lah. Ya. Sejak COVID-19. Wah, kira-kira begitu. Jadi sering ngoceh soal robot trading. Ya, kira-kira. Dan dia bilang apa gitu? Dan juga saya pemilik perusahaan MLM yang tidak laku. Kapan saya pernah punya perusahaan MLM? Nah, inilah Michael Howard yang buron ya. Di sini kalau nggak salah saya ambil dari statusnya Roy Sakti gitu ya. Makanya sekarang sama Roy, tapi ini udah lama lah, ini dari Maret ini ya statusnya si Roy di IG-nya. Roy mempertanyakan, jadi siapakah yang iblis sebenarnya? Ya, Michael Howard, bukannya 4 orang kafir ini. Oke. Buron kok dia sekarang. Oke. Nah, ini dia IG-nya Michael Howard Return. Cuman saya nggak tahu apakah IG-nya masih aktif atau enggak. Anda baca itu, motivator, ya, life coach. Aduh, coach kehidupan. Iya, kehidupan kotor maksudnya, ya.
Ya sudahlah, kalau Anda masih percaya Michael Howard itu adalah seorang motivator, life coach, ya, pembimbing kehidupan, coach gitu ya. Sudahlah ya, Anda yang ditipu sama iblis ini gitu ya. Terus apa lagi yang lucu? Nah ini bosnya robot trading Fahrenheit. Iya, ini dia bosnya. Siapa ini? Henry Susanto ya, Henry Susanto ya. Ini dia yang bikin MC semua trader yang katanya trading di robot kripto keren, yang nggak pernah dijamin dana aman. Oh, akhirnya di MC sama dia, dimasukkan ke kantong dia ya. Nah ini dia Henry Susanto bosnya ya. Oke, nah itu flashback dari sebuah konten sebenarnya yang sudah saya buat sejak Maret ya. Iya, ini saya pakai di konten saya sejak Maret. Sebelum Maret juga udah saya sering ngoceh mengenai Fahrenheit, tapi saya ya sering dibully seperti biasa. Oleh siapa? Oleh para bebek dungu dan para bebek culasnya. Jadi bebek dungu ini ngikutin si bebek culas, ngikut-ngikut ngebully saya gitu ya. Tetapi sekarang, aduh, kasihan deh lo. Kita lihat di sini ya, dari seputarcibubur.com. Nah, di sini katanya pertama di Indonesia harta sitaan perkara investasi bodong, robot trading Fahrenheit, saya tambahin ya, robot trading money game Ponzi Fahrenheit dikembalikan ke korban ya. Nah, di sini dikatakan Direktur Utama PT FSP Academy Pro Fahrenheit lah maksudnya ya, Henry Susanto yang tadi saya kasih lihat KTP-nya, tersangka kasus kejahatan investasi bodong robot trading money game Ponzi Fahrenheit akhirnya dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Atas kejahatannya itu Henry Susanto dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Nah ini menarik nih. Jaksa menuntut cuma 6 tahun tapi hakim memutuskan 10 tahun. Nah inilah ya. Jadi tuntutan jaksa 6 diputuskan 10. Boleh. Atau kalau jaksa misalnya menuntut 10 diputuskan hakim cuma 7 misalnya, boleh aja ya. Hakim yang memutuskan. Selain itu ada denda sebesar 3 miliar ya, yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin lalu 12 Desember 2022 ya. Saat membacakan putusannya, Ketua Majelis Hakim Toga Napitupulu menyatakan Henry Susanto terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dia pun mengakui bahwa dia bersalah. Kemudian apa lagi? Dan dengan sengaja dan secara bersama-sama, ya termasuk si Michael Howard tadi ya, menyebarkan berita bohong menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dan perbuatan tindak pidana pencucian uang TPPU ya. Oleh karena itu dia dijatuhkan pidana 10 tahun dan denda 3 miliar yang apabila 3 miliarnya itu tidak dibayar ditambah dengan kurungan 6 bulan ya. Dan tetap ditahan. Kan dia selama ini sebelum sidang putus kan dia tetap ditahan ya. Ya biasalah, ini kan sidang 137 hari tadi saya katakan, hampir berapa? Hampir 5 bulan ya. Nanti potong tahanan selama sebelum sidang diputus biasanya. Nah, di sini ini dia menariknya. Majelis Hakim memutuskan aset sitaan dari kasus robot trading money game Ponzi, itu harus ditegaskan, dari Fahrenheit ini yang berupa uang tunai sebesar 89,6 miliar, hampir 90 miliar ya. Dan aset-aset berupa 1 unit apartemen dan 2 mobil Toyota Fortuner dan Lexus dikembalikan kepada 1.449 korban. Nah, kalau uangnya sih gampang ya dibaginya ya. Tinggal nanti dihitung proporsionalnya dari 1.449 korban itu, nanti ada persentasenya ya, mana yang paling besar, mana yang paling kecil, nanti itu urusan paguyupannya ya. Yang saya tahu dengar-dengar ya ini nggak kembali semua ya, karena kan yang disita cuma 89,6 miliar, sedangkan kerugian mereka itu 3 kali lipatnya, kira-kira 3 kali lipat lebih 300 miliar setahu saya ya.
Ya, soal apartemen dan mobil Toyota Fortuner dan Lexus ya tunggu nanti dilelang, dapat uangnya baru dibagi-bagi ya. Tapi yang paling gampang dibagi uang tunainya. Nah, korbannya siapa saja? Ya, korban yang tadi yang terdaftar, yang melalui paguyupan ya kepada tadi 1449. Yang tidak terdaftar di Kemenkumham melalui paguyupan solidaritas investor Fahrenheit, ya nggak dapat. Kalau Anda nggak gugat, bagaimana Anda dapat pengembalian uang, ya kan? Nah, di sini kuasa hukum dari paguyupan ini, Octavianus Setiawan SH, CMED, CMLC, CRIP, wah banyak ini gelarnya nih ya. Menyambut positif putusan ini, ya kan, kasus investasi bodong, robot trading, money game Ponzi, itu harus ditegaskan. Tidak bisa disamakan dengan kasus binary option, katanya ya. Sehingga wajar jika hakim putusannya untuk kembalikan uang kepada para korban. Semoga dengan adanya putusan uang dan aset kembali ke korban, persepsi yang selama ini salah bisa diluruskan. Jadi selama ini kan persepsi kalau disita selalu disita untuk negara ini, kali ini dikembalikan. Nah, lanjut lagi. Kalau misalnya first travel ya asetnya disita dan tidak kembali ke korban, tapi kali ini ya dikembalikan ke korban. Nah, selama ini seperti kasus first travel yang hasil sitaan kemudian disita untuk negara, tidak dikembalikan ke korban, ya ini akan menjadi presiden buruk gitu ya bagi para korban dalam melawan para pelaku, karena belum apa-apa sudah down. Aduh, percuma lah dituntut, ntar juga uang disita negara gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu inilah keputusan pertama menurut Pak Octavianus ya dalam keputusannya, di mana harta sitaan itu dikembalikan ke korban ya. Dan dia berharap di kedepannya itu yang berhubungan dengan robot-robot trading bodong ini tidak disita untuk negara ya, karena menurut dia uang itu uang korban yang dikelola para pelaku yang dikelola secara bodong gitu ya, dan seharusnya ya kembali ke korban. Kira-kira begitu menurut Pak Octavianus pengacaranya. Nah, di sini ada yang menarik lagi. Dikatakan meski belum penuhi harapan pengembalian kerugian, ya mungkin maksudnya kan cuma sekitar 90 miliar ya. Tapi komunitas korban robot trading money game Ponzi Fahrenheit ini katanya puas dengan putusan hakim. Kenapa dikatakan belum memenuhi harapan pengembalian? Jadi begini, menurut catatan di fakta persidangan ya, di fakta persidangan yang bisa didengar lah pada waktu sidang itu dilanjutkan, ada 1 triliun uang korban Fahrenheit ya yang masih dikuasai oleh Dylan Velo. Dylan atau Dylan ya, Dylan Velo ya, tapi sudah keburu ditarik sama dia. Ini info dari pihak bank dan PPATK katanya ya. Ini disebutkan oleh hakim, dan Dylan Velo ini sekarang buron. Artinya kalau uang yang dikuasai Dylan itu 1 triliun itu bisa dikuasai oleh negara, waduh, itu para korban pastinya ini puas dong. Cuman 300-an M lah ya totalnya, tapi bisa menyita tadi yang hampir 90 miliar plus 1 triliun. Wah, itu balik semua gitu ya. Nah, cuman kan yang cuman ketangkep yang 90 miliaran gitu ya. Ya, tapi oke deh, daripada nggak dapet. Siapa tahu nanti si Dylan ini ketangkap ya, kita doakan saja. Lumayan loh 1 triliun ternyata, baru tahu juga saya ya. Katanya pada saat itu dibacakan para korban kaget gitu ya. Nah, iya, makanya di sini siapa ini? Hendra Willianto, Ketua Paguyupan Solidaritas Investor Fahrenheit, ya dia bilang meskipun belum memenuhi harapan dalam
arti pengembalian kerugian, tapi dia cukup puas lah. Apalagi Hendy Susanto bosnya dikenakan 10 tahun penjara plus denda 3 miliar, subsidiar 6 bulan penjara. Ya kan? Nah, di sini yang menariknya ya, ya tadi saya katakan kan yang uangnya kan yang berhasil disita 89,6 miliar. Sedangkan kerugian dari 1449 itu total 358 miliar. Jadi yang kembali ya di bawah 30%. Kalau saja si Dilan itu ketangkep dan uang 1 triliunnya juga bisa disita, waduh, kembali itu 358 miliar itu ya. Nah, di sini yang menariknya lagi ya, bahwa hanya 1449 korban saja yang sudah terdaftar di Bareskrim dan juga sudah disahkan oleh Kemenkumham, itu saja yang bisa mendapatkan uangnya kembali. Yang tidak melapor apa ya salah sendiri gitu ya, maka dia tidak akan mendapatkan gantinya ya. Nah, di sini ada tambahan yang saya bisa lihat. Yang divonis tadi selain bosnya Hendy Susanto, ada orang lagi seperti yang namanya David Berlin, kemudian Maria Francisca, kemudian Inton Luando Yohanes ya. Siapa aja mereka? Iya, exchanger dan para top leader ya. Yang lain-lain masing buron. Siapa? Ya tadi yang motivator. Michael Howard itu DPO buron. Siapa lagi? Dilan Velio yang megang uang 1 triliun. Siapa lagi? Haryanto, Gihontio, Desi Willis. Astaga. Bagus dah. Semoga yang DPO ini cepat tertangkap. Sebab kalau tertangkap menarik lagi nih uangnya yang kembali kepada para korban. Nah, bisa bertambah. Oke, kira-kira itu saja yang hot gitu menurut saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.